Kemudian paslon yang lain bisa menanggapi jawaban dari paslon yang menjawab pertanyaan penulis. Waktu untuk menjawab kita beri 2 menit dan waktu untuk menanggapi kita beri masing-masing 1 menit. Pada segmen kedua ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 2. Kepada paslon salah satunya untuk silakan mengambil tema dan subtema yang sudah kami sediakan di depan Bapak. Silakan Pak untuk mengambil temanya dulu. Temanya ada 5 A, B, C dan E. Silakan Pak. Baik, tema C, silakan bolanya masukkan ke, kemudian diambil pertanyaannya Pak. Pertanyaan nomor berapa? Di sana Pak. Ambil di, oh ya, undiannya. Yang C nomor 4. Untuk ya, masukkan kembali ke, bukan di situ Pak. Masukkan kembali ke botol yang ada tadi ya. Silakan ya. Baik, C nomor 4. Oke, ini Pak ya, kita buka, ini masih tersegel. Baik, akan saya bacakan 1 kali, mohon disimak dengan baik. Komposisi sampah di Kota Bukit Tinggi berdasarkan sumber sampah yang tertinggi bersumber dari kawasan pasar. Pertanyaannya, apa strategi pasangan calon wali kota untuk penanganan sampah di pasar-pasar di Kota Bukit Tinggi sehingga dapat menciptakan lingkungan pasar yang bersih, aman, dan sehat? Waktu Bapak menjawab 2 menit ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Pak. Baik, masalah sampah di pasar memang tentu menjadi perhatian khusus bagi kami, terutama bagaimana menciptakan pasar yang bersih, bagaimana menciptakan pasar yang nyaman bagi pedagang dan pengunjung. Tentunya ada beberapa strategi dan program yang akan kami lanjutkan di sini, terutama nanti akan mengoptimalkan TPSS yang ada di pasar-pasar, baik itu di pasar bawah, pasar atas, pasar aur, dan mengoptimalkan kembali petugas-petugas kebersihan nantinya yang akan standby di pasar-pasar untuk membuat pasar ini menjadi bersih, nyaman, rapi, dan indah. Tentunya ini bukan kita saja sebagai masyarakat Kota Bukit Tinggi yang akan menikmati kebersihan ini semua, bahkan orang-orang yang datang, yang lama di rantau, pulang ke Bukit Tinggi ini akan enak untuk berbelanja di pasar-pasar ini. Dan tentunya pasar ini adalah sektor ekonomi yang paling penting untuk meningkatkan ekonomi kita di Kota Bukit Tinggi. Kita tidak akan membiarkan petugas-petugas sampah ini bekerja sendirian. Nanti wali kotanya yang jadi panglima sampah untuk menuntaskan sampah-sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Kita harus kasih contoh, kita harus kasih petunjuk agar teman-teman yang bertugas di kebersihan ini bisa melaksananya dengan baik. Tidak hanya duduk di belakang, tapi kitalah panglima perang untuk menyelesaikan sampah-sampah di pasar Bukit Tinggi. Dengan kita edukasi, kita kasih contoh, kita kasih peralatan-peralatannya, dan kita kasih insentif yang luar biasa khusus untuk pemungut petugas kebersihan di Kota Bukit Tinggi. Waktu masih ada Pak, silakan. Cukup? Baik. Kita persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kota Bukit Tinggi menghasilkan sampah 90 ton sampai dengan 120 ton setiap hari. Kami membersihkan kota ini di saat orang-orang sudah menyelesaikan produktivitas masyarakat. Jadi ketika petugas LH kita bekerja, dipastikan orang-orang sudah tidak lagi melakukan produktivitas. Khusus daerah pasar, memang di daerah pasar ini karena kita menjadi pusat perdagangan dari beberapa kota dan kabupaten tetangga kita, memang terjadi penumpukan sampah berkali-kali walaupun sudah diambil di pick up setiap malam dan setiap pagi oleh petugas sampah. Tapi solusinya adalah di kemudian hari kita akan mengurangi sampah di sumber. Artinya para pedagang harus bersama-sama dengan petugas LH,
pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk bagaimana caranya sampah-sampah ini terbungkus dengan rapi dan baik sampai ke TPS yang kita sediakan di pasar-pasar. Baik, kepada paslon nomor urut 4, silakan menanggapi, waktu 1 menit ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Pertama, masalah sampah Bukit Tinggi ini adalah kota pariwisata. Artinya identik dengan sebuah kebersihan. Pengolahan sampah dulu pemerintahan yang lama, Panglan pernah mendapat adipura 3 kali berturut-turut, membuktikan bahwa Bukit Tinggi mampu mengolah sampah. Nah, dari itu Undang-Undang 32 2009 ini sudah di sana dijelaskan bahwa pengurangan dan pengolahan sampah, dan setiap tahun pun harus ada penurunan sampah 10%. Nah, ini tentu ke depan karena pemerintahnya lama sudah punya pengalaman, insya Allah ini akan lebih kami tekan lagi pengolahan sampah yang baik, dan kita punya bank sampah di kecamatan, dan juga di dalam hal ini tentu kita mengajak partisipasi masyarakat dalam hal mengolah sampah rumah tangga. Mungkin itu barangkali dalam masalah sampah. Makasih. Baik, kita persilakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Masalah sampah ini seperti kita katakan tadi, ternyata 2 hari yang lalu dari Timenews itu nomor 2 terkotor di Sumatera Barat. Ini suatu tantangan bagi kita ke depan. Bagaimana memperbaiki agar manajemen pengelolaan sampah ini baik dari sumbernya harus tersistem dengan baik sampai kepada pembuangan sampah. Permasalahan utama adalah memang budaya masyarakat kita. Budaya ini kalau memang tidak bisa dirubah, budaya masyarakat kita yang tidak mampu memilah sampah, maka memang harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saya secara pribadi sudah membawa kepala LH ke Jakarta. Gaya caranya adalah bagaimana menghancurkan sampah secara utuh, dan alhamdulillah kita juga upayakan ke provinsi sudah dapat 11 miliar untuk menyelesaikan sampah Bukit Tinggi 2025 insya Allah. Terima kasih, sudah selesai 2025 tentang masa sampah. Baik, kepada paslon nomor urut 2, silakan diberi waktu menanggapi 1 menit. Waktu mulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan dari paslon yang lain, tapi dengan penyampaian dari ketiga paslon tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa paslon ini juga mempunyai niatan baik untuk kebersihan pasar kita, apalagi untuk pengelolaan di bidang sampah. Begitu. Tambahan, Pak Novil. Di kita adalah kebiasaan hidup, kebiasaan menata sampah ini dengan baik. Ini yang belum ada di Kota Bukit Tinggi. Kita kadang-kadang cuek melihat sampah berantakan dan kita tidak mau mengambil contoh. Makanya inilah yang harus kita rubah, kebiasaan hidup yang cuek, yang tidak mau tahu dengan kebersihan. Insya Allah di zaman kita akan tunjukkan bagaimana mengurus pasar dengan baik, bagaimana mengolah sampah menjadi lebih tepat guna dan berguna. Selanjutnya kita minta paslon nomor urut 3 untuk memilih tema dan subtema. Dipersilakan salah satu paslon. Subtema, silakan dilihatkan dulu Pak subtemanya. Ya, baik. Nomor 1, yang subtema masukkan ke dalam yang kosong Pak. Maaf, tadi sudah. Oke itu taruh di dalam Bapak. Oke, yang subtema E tadi masukkan ke botol yang kosong. Baik, E yang 1 tadi ya. Silakan. RPJP Kota Bukit Tinggi menekankan pengembangan pasar yang lebih luas bagi UMKM. Kondisi saat ini, potensi pasar internasional dan digitalisasi pemasaran produk UMKM belum dimaksimalkan sepenuhnya. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon wali kota
akan memperluas akses pasar bagi UMKM di Kota Bukit Tinggi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Silakan Pak, waktu Anda 4 menit untuk menjawab dan dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, yang pertama, area komersil Kota Bukit Tinggi, pasar, ruko-ruko, lalu juga beberapa tempat yang dilakukan oleh masyarakat dirubah menjadi tempat-tempat bisnis. Semuanya 98% sudah terisi. Sementara setiap tahun angka masyarakat kita yang masuk dalam usia produktif hampir 2.000 sampai 3.000 orang yang harus mencari kerja, mencari uang atau melakukan produktivitasnya agar mereka berpenghasilan. Sementara pasar dan area komersil yang ada di Kota Bukit Tinggi ini penuh. Lalu kemudian kami membuat kebijakan bahwa SDM kita, SDM yang lahir di Kota Bukit Tinggi ini, yang ada, yang ingin mendapatkan penghasilan atau melakukan produktivitasnya di Kota Bukit Tinggi, kami membuka ruang beberapa area publik, kita buka untuk para pemula, para pengangguran yang mau melakukan usahanya mulai dari nol, lalu para orang-orang kecil yang melakukan kegiatan bisnisnya yang dimulai dari nol, kita buka area-area publik. Lalu kemudian kita akan benahi sistem pariwisata Kota Bukit Tinggi yang terintegrasi di dalamnya ada penempatan untuk para UMKM yang ada di Kota Bukit Tinggi sehingga bisa membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnis atau menjalankan roda perekonomiannya di titik-titik keramaian Kota Bukit Tinggi. Waktu masih ada, silakan. Suatu strategi baru terkait dengan pasar. Pasar atas kita sekarang sepi. Jadi memang dari gedung luar biasa. Namun pengunjung saat ini lemah daya belinya, daya jualnya lemah untuk pedagang. Jadi insya Allah ke depan kita akan buatkan titik-titik keramaian baik di utara, selatan, barat, dan timur di pasar atas kita agar nanti jual beli di pasar atas lebih banyak dan penjual lebih beruntung dan ekonominya lebih tinggi. Waktu sudah habis. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik. Yang pertama adalah kalau Bukit Tinggi itu tidak ditata kembali, ekonomi Bukit Tinggi akan tidak pernah bangkit. Bukit Tinggi hidup dari tamu. Kita hidup dari tamu. Kita tidak punya industri, tidak punya tambang. Nah, kalau Bukit Tinggi tidak tertata dengan baik, soal sampah, soal kenyamanan, soal parkir, ekonomi apapun tidak akan bergerak. Nah, dari itu kita sudah persiapkan startup 1000 startup ini. Bagaimana posisi pemerintah membimbing anak-anak muda, membuka peluang-peluang entrepreneur baru supaya mau berwirausaha. Kondisi kita akan mendapatkan bonus demografi, pengangguran akan bertambah nantinya, teknologi tidak bisa kita hindari. Maka dari itu satu-satunya kunci Bukit Tinggi adalah Bukit Tinggi harus ditata kembali bagaimana mewujudkan aman nyaman kota pariwisata kita. Sekian, terima kasih. Kita persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Baiklah, bismillah. Kalau kita berbicara mengenai perekonomian dan pasar ini sangat penting karena kurang lebih 240 tahun yang lalu Kota Bukit Tinggi ini ada karena ada perdagangan di Kota Bukit Tinggi. Jadi cikal bakal Kota Bukit Tinggi adalah perdagangan dan pasar. Perdagangan dan pasar itu bukan bangunan fisik pasarnya, tetapi software yang ada di pasar itu, pedagang, pembeli, dan bagaimana peranan pemerintah dalam mengatur regulasi yang ada di pasar sehingga regulasi-regulasi ini tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kita harus menciptakan fair competition. Kalau tidak ada fair competition, apapun yang dibangun di ini yang ada akan distorsi terhadap pasar dan merusak perekonomian warga sehingga masyarakat tidak akan sejahtera di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Berarti memang perlu diselamatkan Bukit Tinggi ini. Insya Allah kita akan bersama di 2025. Baik, masih ada waktu? Cukup. Kita persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit. Waktu mulai saat Bapak berbicara. Baik, kita sangat miris dan prihatin sekarang melihat pasar di Kota Bukit Tinggi. Harusnya jangan ruangnya yang ditambah sekarang, tapi optimalisasi
dari ruang-ruang yang nganggur sekarang. 3 pasar kita kunjungi. Pasar atas tutup sebagian besar di lantai 2-nya. Pasar bawah, pasar Awa Tajungkang berantakan, nggak diurus. Pasar Aur Kuning juga begitu. Artinya apa? Bukan tempatnya harus ditambah, tapi optimalisasi pengurus pasar ini yang harus kita tingkatkan. Yang kedua, kita harus ajak komunikasi pelaku-pelaku pasar ini. Jangan mereka dibiarkan saja, dilepas, nggak tahu mau kemana. Dia pasti punya banyak masalah. Uangnya, modalnya, perlakuan kita terhadap mereka apa udah benar atau belum, sehingga tidak ada lagi daya tarik orang ke pasar. Dibiarkan toko tutup, akhirnya Waktunya distribusi habis. tidak masuk. Kita persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Baik, Silakan. saya jelaskan dengan singkat. Transaksi online ini mempengaruhi beberapa retail di seluruh dunia. Di Indonesia dari 2017 50 triliun per tahun transaksi online. Hari ini per 2023 itu terjadi pergeseran dari transaksi retail berubah ke online, naik 1000%. 533 triliun transaksi online. Pasti akan ada dampak kepada seluruh pelaku usaha retail se-Indonesia dan sedunia. Lalu kemudian bicara soal pasar atas itu mulai dari dibangun sampai sekarang langang selangang-langangnya. Bukan dari zaman kita ya. Lalu kemudian, ibu-ibu bapak-bapak, kami sudah membangun kawasan-kawasan ekonomi. Stasiun Lambuang kita buat, orang berjualan, bertambah lapangan pekerjaan. Lalu kita membuat workshop. Kota Bukit Tinggi sebelumnya hanya 500-400 usaha yang mendaftar. Di tahun-tahun kami 4.000 setahun orang mendaftar. Waktunya habis.